Selamat datang kembali di Itpin Bobapedia. Siap lagi nih kita ngobrolin minuman favorit kita semua. Hai semua, wah siap banget dong. Kamu sendiri gimana? Udah minum bubble tea belum hari ini? Aduh, jujur aja belum nih. Keburu kesini. Kamu? Belum juga sih, tapi kayaknya abis ini langsung pengen cari deh. Selalu kepikiran soalnya. Hehe. Betul banget itu. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih dari catatan-catatan yang udah kita kumpulin soal asal-usulnya bubble tea. Siapa sangka ya, minuman ini tuh udah ada dari tahun 80-an loh di Taiwan. Hah? Seriusan? Udah setua itu? Aku kira tuh baru-baru aja gitu ngetrennya. Wah, menarik banget ini. Ya, lumayan lama ya ternyata. Dan yang menarik dari sumber-sumber ini, ternyata ada 2 kedai teh gitu di Taiwan yang, sama-sama ngaku kalau mereka lah yang pertama kali nemuin bubble tea. Ada Chun Sweet Tang di Taichung, sama satu lagi Hanlin Tea House di Tainan. Ini jadi rame loh perdebatannya di sana. Wah, kok bisa gitu? Dua-duanya ngaku pertama. Terus gimana ceritanya masing-masing? Siapa yang duluan katanya? Oke, jadi gini. Kalau dari versi Chun Sweet Tang, itu ceritanya sekitar tahun 87. Katanya sih, ada staf mereka, namanya Lin Xiu Hui, dia lagi iseng aja gitu pas rapat, nyampurin Fenyuan. Fenyuan. Apa tuh Fenyuan? Itu loh, kayak bola tapioka manis gitu, khas Taiwan. Nah, dia campurin itu ke es teh susunya, ternyata teman-temannya pada suka. Oh, jadi gara-gara iseng aja gitu ya? Terus langsung dijual? Iya, katanya sih gitu. Akhirnya minuman itu resmi dijual. Namanya Chenzu Naicha, artinya teh susu mutiara. Kenapa mutiara? Soalnya pearl hitamnya mereka pakai itu kan kenyal, terus berkilau gitu. Jadi kayak mutiara hitam. Unik ya namanya. Lucu banget. Mutiara hitam ya? Terus kalau yang Hanlin Tea House gimana ceritanya? Katanya dia lebih dulu. Nah, kalau versi Hanlin ini, mereka klaimnya tahun 86. Jadi setahun lebih awal. Katanya pemiliknya, namanya Tu Zhonghe, pas lagi jalan-jalan di pasar Yamuliao, dia lihat ada yang jual pearl tapioka, tapi warnanya putih. Putih? Bukan hitam? Iya, awalnya putih katanya. Nah, dari situ dia dapat ide. Dibelilah itu pearl putih, terus dimasak, dicampurin ke teh susu. Oh, jadi awalnya putih ya warnanya. Aku baru tahu loh. Menurut versi ini sih gitu. Karena putih mirip mutiara, dia juga namain minumannya Genru Naicha. Terus, catatannya juga bilang, baru belakangan perlunya ditambahin gula merah, makanya warnanya jadi hitam kecoklatan kayak yang sekarang sering kita lihat. Wah, keren banget sih idenya. Nyampurin makanan kenyal ke minuman. Aku tuh ya, penggemar berat bubble tea. Rasanya tuh ada yang kurang gitu kalau minum tapi nggak pakai pearl. Selalu pesen, kadang malah minta tambah pearl. Serius deh, kalau dapat pearl yang enak, yang kenyalnya pas gitu, wah itu bisa bikin happy seharian. Beneran? Iya banget. Tekstur pearl itu emang kunci kenikmatannya ya. Nah, gara-gara dua-duanya ngaku pertama ini, mereka sampai berantem di pengadilan gitu. Lumayan lama loh katanya sampai 10 tahunan gitu. 10 tahun? Gila, serius banget ya? Kayak drama perebutan tahta boba gitu ya? Terus gimana akhirnya? Siapa yang menang? Nah, ini bagian menariknya. Pengadilan akhirnya mutusin kalau bubble tea itu kayak minuman kreasi baru aja gitu. Jadi nggak bisa dipatenkan sama satu pihak. Artinya, ya siapa aja boleh bikin, boleh jual. Oh, Dan justru katanya, keputusan ini yang malah bikin bubble tea jadi gampang nyebar dan akhirnya jadi kayak minuman nasional gitu di Taiwan. wah, syukurlah ya nggak dipatenkan. Coba kalau dipatenkan satu pihak, mungkin kita nggak bisa nikmatin macam-macam rasa bubble tea yang kreatif kayak sekarang ini kan? Jadi semua orang bisa bebas bikin inovasi baru. Tepat sekali. Ini nunjukin gimana keterbukaan itu bisa bikin sesuatu jadi berkembang ya. Tapi, ada pertanyaan lagi nih dari catatan kita. Kenapa sih bubble tea bisa cepet banget populernya waktu itu di Taiwan? Kenapa ya? Tebakanku sih ya pasti karena enak lah ya. Manis, seger, terus ada sensasi kenyal-kenyalnya itu loh dari pearlnya. Bikin nagih pokoknya. Bener banget. Itu salah satu faktor utamanya. Dan soal tekstur kenyal itu, orang Taiwan punya istilah khusus loh, namanya QQ. Udah pernah dengar? QQ. Apa tuh QQ?
Jadi QQ itu buat gambarin tekstur yang pas gitu, nggak terlalu keras, tapi juga nggak lembek banget. Pas digigit tuh kenyalnya mantap. Nah, bikin Pearl sampai bisa dapat tekstur QQ yang sempurna ini katanya jadi kayak seni tersendiri gitu. Nah, itu dia. Setuju banget. Sensasi QQ itu emang juara. Kayak ada surprise gitu kan di tiap sedotan. Aku tuh suka banget konsep minuman yang bisa dimakan sekaligus diminum. Beda aja gitu rasanya sama minum biasa. Iya kan? Terus ada lagi nih, konteks sosialnya. Di tahun 80-an itu, kedai teh model foam tea shop atau Pau Pau Hong Chate gitu, lagi hits banget jadi tempat nongkrong anak muda di Taiwan. Jadi sebelum kafe-kafe modern menjamur kayak sekarang. Oh, jadi tempat gaul gitu ya? Iya, tempat mereka ngumpul-ngumpul. Nah, bubble tea ini cepet banget jadi minuman favoritnya para pelajar sama pekerja muda di tempat-tempat itu. Oh iya ya. Jadi inget deh zaman kuliah dulu. Suka banget nongkrong lama sama teman-teman, pesannya bubble tea yang gede, rasanya betah aja gitu ngobrol sambil nyedot boba. Nah, Nah, satu lagi nih, inovasi penting yang disebut di catatan ini. Munculnya mesin cup sealer otomatis di tahun 90-an. Yang pakai plastik tipis buat nutup gelasnya itu loh. oh iya tahu-tahu. Yang mesti ditusuk pakai sedotan gede itu kan? Itu praktis banget sih emang buat dibawa-bawa pulang. Jadi nggak gampang tumpah, lebih bersih juga. Persis. Nah, inovasi kemasan ini ternyata penting banget. Ini yang bikin Grey Bubble Tea yang fokus buat takeaway jadi makin banyak. Terus model bisnis waralaba atau franchise juga jadi populer. Penyebarannya jadi makin cepat deh di Taiwan. Wah, jadi kalau dirangkum, perjalanan bubble tea ini lumayan kompleks ya. Mulai dari ide iseng, terus ada perdebatan siapa penemunya, sensasi unik QQ itu, didukung sama budaya nongkrong, sampai akhirnya ada inovasi kemasan. Semua ngaruh ternyata. Betul sekali. Jadi, ya, dari penelusuran singkat kita di catatan-catatan ini, kelihatan banget kalau bubble tea itu bukan cuma minuman biasa. Ada sejarahnya dari Taiwan, ada tekstur khasnya yang bikin orang suka, dan udah jadi bagian dari budaya dan kenangan banyak orang. Fenomena unik lah pokoknya. Setuju banget. Dan yang bikin seru, dunia perbobaan ini kan nggak berhenti sampai di situ aja ya. Terus berkembang, ada aja yang baru. Keren sih mikirin gimana satu ide sederhana bisa jadi sebesar ini. Itu dia poinnya. Selalu menarik ya ngelihat gimana tren kuliner itu punya cerita yang dalam. Pokoknya jangan sampai ketinggalan keseruan lainnya ya. Nantikan episode berikutnya dari It's Been Bobapedia.